Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, siap berprestasi. Sudah makan siang? Oke, sudah ya. Ya, hari ini Bu Suci akan memberikan layanan tentang gaya belajar. Tapi sebelumnya ada yang tidak masuk? Berapa orang? 3. Yang 2 apa? 2 sakit? Oh, 1 desain. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nanti hari ini kita akan diskusi, akan seru-seruan, tapi nanti kalian juga bisa tahu gaya belajar kalian apa. Setahu kalian gaya belajar ada berapa? 3. Apa aja? Visual, auditori, dan kinestetik. Ya, nanti kita bakal tes kira-kira gaya belajar kalian itu gaya belajarnya apa. Jurus 1, kenali potensi. Kenali gaya belajarmu, maksimalkan potensimu. Oke. Nah, anak-anak diharapkan setelah Bu Suci memberikan layanan ini digunakan untuk membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Kemudian membantu murid mengidentifikasi gaya belajar yang dominan dalam dirinya, serta murid mampu menyusun rencana strategi belajarnya masing-masing. Kira-kira selama ini strategi belajarku apakah sudah sesuai atau belum? Nanti kita buktikan. Oke. Nah, kenali potensi ini ada 4 tes yang bisa kalian coba. Tetapi hari ini kita akan melakukan tes yang kedua, yaitu tes gaya belajar. Jadi ada tes kecerdasan majemuk untuk melihat kira-kira kalian termasuk kecerdasan majemuk yang mana, interpersonal, intrapersonal. Tes gaya belajar itu yang 3 tadi. Kemudian ada tes riasek, minat jurusan, dan tes DIS atau tipe kepribadian. Kalian masuk melankolis, pragmatis, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita akan melakukan tes gaya belajar. Tapi sebelumnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat lagi, nggak ngantuk, dan lebih fokus. Silahkan di meja kalian hanya ada 1 ballpoint saja, ya. Buku dan lain sebagainya silakan dimasukkan ke dalam tas. Kita tidak memerlukan buku nanti. Satu ballpoint. Karena ini 33 ya. Ya. 33, coba yang paling belakang ikut ke barisan depannya, Mbak. Ya, boleh. Oke. Kita akan melakukan ice breaking namanya clap boom pen. Clap boom pen, ya. Kalau misalkan Bu Suci bilang clap, kalian tepuk tangan. Kayak gitu ya. Terus, kalau misalkan Bu Suci bilang boom, kalian gebrak mejanya. Kayak gitu. Terus, kalau nanti Bu Suci bilang pen, silakan cepat-cepatan siapa yang akan mendapatkan pen tersebut, ya. Oke, silakan boleh berdiri. Yang bertiga boleh ikut teman depannya, ya. Pennya berada di depan, di tengah-tengah ya. Tidak boleh berat sebelah. Bu Suci akan mencoba untuk bilang secara cepat, ya. Sudah siap? Oke. Sudah siap? Fokus. Kita mulai ya. Boom. Clap. Clap, clap, boom, 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 clap, pen. Oke.
pertama, oke. Kita sakit ya, nggak apa-apa ya. Kita percobaan kedua ya. Oke, silakan ditaruh di tengah-tengah lagi. Oke. Clap. Clap. Boom. 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 Clap. Boom. Boom. Pen. Oke. Ada yang sudah dapat dua-duanya? Ya. Ada yang sama-sama dapat? Oh, udah. Ada yang belum dapat sama sekali? Ada. Oke. Kita percobaan satu kali lagi ya. Oke. Boom. Clap. Boom. 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 Clap. Boom. Pen. Ya, oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke. Ya. Sekarang kalau Bu Suci tanya, kalau belajar kalian itu lebih suka cara yang mana? Cara yang nomor satu, dengerin penjelasan orang lain. Dengerin penjelasan orang lain. Kalian suka cara yang pertama atau cara yang kedua? Lihat gambar atau video atau tutorial atau misalkan lihat video di TikTok dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, langsung praktik atau bergerak. 1, 2 atau 3? Oh, 3. Mayoritas 3 ya. Nanti kita coba buktikan. Oke. Aktivitas. Potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seseorang, baik yang sudah terlihat maupun yang masih tersembunyi. Jadi potensi, kalian itu punya potensi. Hanya saja sudah terlihat atau masih sembunyi di dalam, di bawah, paling bawah itu sudah terlihat atau belum. Nah, salah satunya adalah gaya belajar. Mari kita ikuti tes untuk mengetahui hasilnya. Silakan dibuka gawainya, handphonenya, lalu ketikkan di Google akupintar.id. Sudah dibuka? Kalau sudah, ikuti tes sekarang. Bisa nggak? Yang tes gaya belajar. Yang tes gaya belajar. Tunggu 2 menit lah ya. Ya, nanti di reload. Ya, tunggu 2 menit nanti di reload coba. Akupintar.id. Nah. Coba. Tes gaya belajar di balik mana? Maksudnya? Di kembali. Kalau sudah nanti di reload ya. Ya. Dua menit coba. Nah, silakan di reload. Kalau sudah, silakan ikuti tes sekarang. Di reload. Di reload. Ya. Kalau sudah, ikuti tes sekarang. Nggak apa-apa, ditunggu. Itu nggak ada waktunya kok. Kalau sudah bisa, silakan dikerjakan atau dimulai, diikuti. Nanti setelah itu hasilnya, silakan kalian screenshot. Ya? Iya. Mana? Ini pencet ini. Terus. Nah, mulai sekarang. Di reload, Mbak. Di reload. Ditunggu dulu.
Iya. Kalau yang sudah bisa, ikuti tes sekarang. Terus dikerjakan, hasilnya nanti di screenshot. Di close aja lagi. Di close. Terus lagi. Oh, nanti masih nunggu. Iya, ditunggu 2 menit. Nanti kalau misalkan sudah kira-kira 2 menit, silakan diikuti. Jadi silakan di reload lagi. Tolong diisi sesuai dengan keadaan masing-masing ya. Sudah bisa belum, Mbak? Ya. Ada di sini. Ya. Diisi sesuai dengan keadaan diri kalian, tidak melihat temannya ya. Nanti biar hasilnya lebih valid. Ada yang belum bisa? Coba sini, Mbak. Oh, udah, oke. Iya, nggak apa-apa. Kalau sudah, silakan hasilnya di screenshot. Udah? Ya, pokoknya sampai ini. Sampai itu kalau nggak salah ada 3 pertanyaan dan subnya ya. Itu diisi semuanya, kemudian nanti lihat hasilnya. Oke, sudah? Kalau sudah di screenshot, apa gaya belajarnya? Kinestetik yang depannya. Oh, anuan yang mana, Mbak? Oh, kinestetiknya lebih apa ya? Lebih dominan yang mana ya? Berarti visual. Itu kan ada persenannya kan ada di bawah ya. Nah, itu dominan yang mana? Kalau misalkan sama, persenannya ada yang sama, nanti cenderungnya kalian bisa memilih. Kalian lebih ke kinestetik, lebih ke visual, atau lebih ke auditori. Kalau persenannya sama. Sama apa? Kinestetik. Oke, 43%-nya lebih 43%-nya lebih ke kinestetik. Oke. Sudah tahu hasilnya? Oke. Ada yang belum selesai? Ya. Ya, oke, ditunggu dulu. Di screenshot. Kinestetik. Coba ke bawahnya ya. Oh, 56% berarti kinestetik ya.
Kamu apa, Mbak? Visual. Dominannya ke visual. Kamu? Dominannya ke kinestetik, 46%. Sudah? Ya. Sudah tahu ya hasilnya? Oke. Siapa yang visual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 visual. Auditory 1. Kalau 2 itu lebih dominan yang mana? Persenannya sama nggak? Beda. Lebih besar yang mana itu yang dominasinya kamu? Auditory ada berapa? Yang auditory? 1, 2, 3. Sudah. Kinestetik? Oh, banyak. Ya, memang dari dulu kalau tes gaya belajar kinestetik selalu paling banyak. Oke. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Yang visual sebelah kiri, yang auditory sebelah kanan, yang kinestetik di tengah. Ya? Oke. Karena kinestetik paling banyak, visual sebelah kiri, auditory sebelah kanan, kinestetik tengah. Cuma kinestetik doang. Oh, berarti auditory, Mbak. Sorry. Kinestetik, sorry. Ini karena 40%-nya kamu kinestetik. Kamu berarti auditory, Mbak, karena dominannya auditory. Auditory sebelah kanan. Persenannya kamu berarti dominannya visual, Mbak. Ini HP-nya siapa ya? Nah, yang ini Mbak tes gaya belajar. Gak apa-apa, diikuti tes lagi ya. Oke, visual ada berapa? 1, 2, 5, 7, 8, 9. Yang paling belakang visual, Mbak, kamu. Sebelah visual, oke. Yang kinestetik ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kinestetik 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yang auditory 1, 2, 3, 4. Oh, 3. Kamu apa, Mbak? Oh, kalau sama, kamu lebih condong yang mana? Kamu lebih condong yang mana kalau belajar? Melihat atau langsung gerak? Kita lakukan refleksi, ada 2 pertanyaan, ya. Apakah hasil asesmen sesuai dengan dirimu? Sudah sesuai atau belum? Oke, kita tulis di sini ya. Yang auditory nggak apa-apa ya, bertiga ya. Kinestetik silakan siapa yang mau menulis. Dan visual. Silakan didiskusikan apakah hasil asesmen yang tadi sesuai dengan dirimu. Sudah sesuai atau belum? Ditulis. Kalau sudah, soal nomor 2, apa kelebihan dan kekurangan dari gaya belajarmu? Misalkan anak visual. Anak visual aku tuh lebih, kalau belajar itu lebih suka membaca atau lebih suka lihat tutorial. Kelebihannya itu nanti belajarku lebih masuk kayak gitu. Lebih paham. Tetapi kekurangannya, aku harus memerlukan waktu yang lama buat mempelajarinya. Contoh seperti itu. Atau misalkan anak kinestetik. Anak kinestetik tuh lebih masuk belajarnya kalau pakai gerakan. Tetapi harus kekurangannya juga harus ada waktu buat bergerak itu. Atau nggak bisa diem gitu. Atau anak auditory. Aku seneng kalau misalkan lebih memahami pelajaran kalau dia lebih pakai musik atau denger podcast atau apa kayak gitu. Itu kelebihannya. Kelemahannya mungkin aku butuh waktu buat kalau misalkan dalam keadaan tenang tuh aku nggak bisa, harus rame kayak gitu. Contohnya seperti itu, ya. Silakan ditulis dulu refleksinya, nanti maju per kelompok untuk mempresentasikan hasil refleksinya ya. Apa keunggulannya anak visual, keunggulannya anak kinestetik, keunggulannya anak auditory, kekurangannya juga apa?
Silakan ditulis, nanti ada yang maju untuk presentasi. Apakah hasil asesmen sesuai dengan dirimu? Cocok nggak gaya belajar yang kalian dominannya kalian itu sudah cocok belum? Terus kelebihan dan kekurangan dari 10 menit ya. Sudah? Silakan. Visual sudah selesai belum? Belum? Kita coba kinestetik dulu ya. Siapa yang akan maju presentasi di depan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kinestetik. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Adeline dan saya Nisrat Aini. Kita mewakilkan kelompok kinestetik untuk menyampaikan refleksi yang sudah disajikan oleh Bu Suci. Oke, jadi yang pertama, apakah hasil asesmen sesuai dengan dirimu? Jawabannya iya, hasil asesmen sesuai dengan kami. Soal yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari gaya belajarmu? Jadi kelebihan anak kinestetik adalah cepat dan mudah memahami sesuatu. Yang kedua, cenderung aktif. Yang ketiga, memiliki energi yang tinggi. Dan yang keempat, mudah mengingat dan menghafal dengan gerakan. Kekurangannya itu yang pertama, kesulitan duduk diam. Yang kedua, kesulitan dalam mengelola emosi. Yang ketiga, kesulitan dalam belajar melalui metode biasa. Jadi hasil refleksi ini sudah kita bicarakan bersama teman-teman kinestetik semua dan sudah pasti 100% relate ya. Ya itu. Jadi sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipegang dulu nggak apa-apa. Relate ya. Berarti nggak bisa diam. Oke. Apakah pelajaran yang lain juga seperti itu? Rame ya, besok kalian 3 tahun kayak gini terus nih. Oke, selanjutnya apa lagi? Visual sudah? Oke, visual dulu, silakan maju. Dua orang, siapa yang mau maju? Yuk, maju yuk. Dipencet nggak? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari perwakilan kelompok visual akan mempresentasikan hasil refleksi kami. Yang pertama, apakah hasil asesmen sesuai dengan dirimu? Jawabannya ya, sangat-sangat sesuai. Lalu yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari gaya belajarmu? Kelebihannya adalah kemampuan memahami dan mengingat informasi dengan cepat melalui penglihatan seperti gambar atau video. Cenderung lebih rapi, detail, tidak mudah terganggu suara bising. Sedangkan kekurangannya adalah rentang kehilangan fokus karena gangguan visual, memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencerna informasi yang tidak disertai visual. Lingkungan yang terlalu banyak gerakan atau orang berlalu lalang dapat mengganggu fokus pembacaan visual. Dah.
relate banget. Sekian dari kelompok visual. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan. And the last, auditory. Gak apa-apa. Berarti kalian adalah orang-orang yang bisa menjelaskan keluhan dengan baik. Bisa menjadi pendengar dengan baik. Di bawah cak sini. Sini. Ikut baik. Ikut aja. Dikit banget. Sama bapak aja coba temenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Auditory dan Auditory ya. Auditory. Dan ternyata di sini Auditory dikit ya, cuma 5 orang. Oke. Nggak expect bakal sedikit ini. Ya. Apakah hasil asesmen sesuai dengan dirimu? Iya, hasil asesmen sesuai dengan kami. Banget. Banget sesuai banget. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari gaya belajarmu? Yang pertama, kelebihan. Komunikasi yang baik terhadap orang lain. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, menikmati musik. Kekurangan dalam materi tertulis. Terus 2, sensitif terhadap kebisingan. 3, kurang kuat dalam mencatat. Ya. Relate banget. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Nah, karena tadi sudah aktivitas, sudah refleksi, kita belajar ke konsep sedikit. Ya, mengenal 3 gaya belajar. Gaya belajar adalah cara setiap orang menyerap dan memahami informasi. Gaya belajar bersifat dinamis dan dapat berubah. Jadi tidak semestinya dan tidak selamanya gaya belajar kalian itu kinestetik terus, enggak. Ada kalanya itu bisa berubah visual, bisa berubah auditori, yang visual juga bisa berubah kinestetik, auditori pun sama. Setiap orang dapat memiliki beberapa gaya belajar. Nah, gaya belajarnya ada visual, auditori, dan kinestetik. Oke, ini adalah ciri-cirinya. Gaya belajar visual atau visual learner. Senang membaca, mencatat, dan membuat poin-poin penting. Kira-kira iya atau enggak? Oke. Kemudian, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Jadi, tidak heran kalau misalkan ada anak visual yang ATK-nya itu paling lengkap dengan spidol, endeble semuanya. Karena mereka membutuhkan catatan yang berwarna-warni, kayak gitu. Kemudian, tertarik pada tampilan visual ya, seperti diagram, mind mapping, video, ilustrasi atau slide presentasi. Dan saat memahami pelajaran, mereka itu cenderung membayangkan dalam pikirannya gitu. Jadi kalau misalkan ada pelajaran tertentu, dibayangin itu peristiwa-peristiwa di dalam pelajarannya itu. Oke. Ada strategi pembelajaran yang efektif ya. Yang pertama adalah gunakan gambar, video, dan infografik. Kemudian buat catatan warna-warni, kadang ada tulisan kecil-kecil, warnanya pelangi, ya kan? Atau sketsa atau mind mapping, dan tonton video edukasi dan presentasi visual. Jadi kalau anak visual, misalkan kalau mau masak contohnya, dia itu cenderung lihat tutorial masak terlebih dahulu di YouTube atau misalkan di TikTok kayak gitu. Itu untuk mendukung apa ya? Setelah itu baru dia itu praktek untuk memasak. Contohnya seperti itu.
Oke, kita mulai aplikasi. Di sini Bu Suci sudah menyiapkan LKPD yang bisa kalian tuliskan. Nanti Bu Suci akan bagikan seperti ini. Belum ada gambarnya. Bu Suci sudah siapkan gambarnya. Nanti silakan kalian tempel sesuai dengan gaya belajarnya, ya. Ini silakan visual, kinestetik, auditori diambil. Silahkan. Yang pertama, silakan dicocokkan gambar di bawah ini sesuai dengan gaya belajar kalian. Kemudian buatlah rencana strategi belajar kalian, ya. Rencana strategi belajar. Rencana strategi belajar. Silakan dibuat rencana strategi belajar. Selain itu ya. Itu ditempel sesuai dengan gaya belajarnya apa, terus kemudian buat rencana strategi belajar kalian. Gitu. Beda. Boleh. Ini rencana. Ini kan beda ya, jadi ada 2 tugas ya. Nah, yang pertama itu kan ditempel, disesuaikan dengan misalkan visual yang kayak apa, kayak gitu. Kalau kalian mudah tuh rencana strateginya itu seperti apa? Oke. Kalungnya dikembalikan ya. Ya. Oke. Itu ditempel semuanya ya. Jadi tidak hanya kinestetik aja, tetapi ditempel semuanya, dicocokkan. Lalu yang kedua buat strategi belajarnya kalian. Kayak apa? Ya, yang maju 2 orang juga, tapi gantian ya. Ini tinggal berapa? 3, ya udah 3-3-nya maju nanti. Ya oke 3, karena auditori kan 5 tuh, udah diambil 2, jadi 3. 3 orang yang maju silakan kelompok visual, sudah selesai. Ya, kelompok visual silakan maju untuk mempresentasikan rencana strategi belajarnya. Visual learner yang mudah mempelajari dengan cara melihat. Rencana strategis belajar metode visual. 1. Membuat peta konsep dari materi pelajaran. 2. Menggunakan warna dan simbol untuk menandai hal penting. 3. Belajar melalui video dan gambar pendukung. 4. Buat catatan bergambar dan flashcard untuk mengulang pembelajaran. 5. Mereview kembali catatan visual setiap akhir minggu. Setelah itu, akan mencoba menjelaskan kembali materi dengan gambar tanpa melihat catatan. Sudah itu aja, Bu. Sudah? Sudah. Ada yang mau ditambah anak visual? Tidak? Tidak. Sudah cukup? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan ya. Oke, kinestetik silakan maju ke depan. 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil lembar kerja yang berjudul Rencana Strategi Belajar Kinestetik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldi. Saya Nabila. Saya Siko. Rencana strategi belajar kinestetik yaitu 1. Lebih suka bekerja sama atau berkelompok. 2. Lebih suka menggunakan metode praktik. 3. Cekatan dalam belajar. 4. Menambahkan ide-ide menarik dalam belajar. 5. Suka melakukan suatu hal yang menggunakan tubuh untuk mengingat fakta. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Kinestetik? Visual sama auditori ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada silakan ditutup. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kinestetik. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia tidak ada yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dikumpulkan. Oh, mau apa? Ada pantun?
Oh nggak jadi? Gimana udah disiapin? Ini ditambahin ya, kinestetik gitu. Sekarang auditori. Maju semuanya. Ya, terima kasih. Oke, makasih ya. Yang tadi dikumpulkan juga. Mana yang tadi ini refleksinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori. Ayo Kami dari kelompok didengarkan. auditori akan mempresentasikan hasil kerja tim kami. Jadi, soalnya buatlah rencana strategis belajar auditori. Auditori. Oh ya, auditori. 1. Fokus mendengarkan seperti mendengarkan guru menjelaskan materi. 2. Merekam pembelajaran dan mendengarkan ulang rekaman. 3. Gunakan musik sebagai latar belakang saat belajar. 4. Memanfaatkan diskusi secara langsung dengan teman. 5. Mencari lingkungan yang tenang. Oke, auditori ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditanyakan kinestetik sama visual? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ditulis kelompoknya. Terima kasih. Iya, ditulis kelompoknya terus dikumpulkan ya. Oke. Ini yang kinestetik. Refleksinya kinestetik ada nggak tadi? Refleksinya dikumpulkan. Yang auditori juga ya. Apa ya? Jatuh sendiri apa di itu? Oke. Ya, jadi kalian sudah tahu ya. Kalian termasuk ke dalam gaya belajar apa? Sudah paham dan strategi pembelajarannya, kemudian ciri-cirinya sudah sesuai dengan diri kalian? Oke. Kita lanjut. Kesimpulan. Ya. Semua orang memiliki cara belajarnya masing-masing ya. Cara belajar setiap orang itu berbeda-beda. Oke. Setiap individu memiliki preferensi belajar yang unik. Apapun gaya belajarmu, mau visual, mau kinestetik, mau auditori, harapannya dapat mengoptimalkan potensi dan meningkatkan efektivitas proses belajar. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham dengan gaya belajarnya masing-masing? Ya, apapun gaya belajarnya, mau hari ini kalian kinestetik, besok visual, mau visual besok auditori, maupun auditori besoknya lagi kinestetik. Yang penting itu sesuai bisa mengoptimalkan belajar kalian sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan terbaik. Oke, thank you, terima kasih. Sekian layanan dari Bu Suci. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci. Sama-sama.